guys, welcome back to our channel di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Balik lagi bareng aku Mira Octavia dan aku Teresia. Di tema pada malam hari ini, nama Yesus atau diriku. Pasti teman-teman bertanya-tanya dengan flyer yang udah kita buat karena agak sedikit teka-teki. Betulkan pertanyaan. Betul. Kira-kira kita mau bahas apa pada malam hari ini? Tapi tentunya tidak hanya kami berdua saja. Pasti teman-teman juga bosan melihat kami yang terus ada setiap minggu. Okay. Pasti mereka. Oh iya deh. Kangen sama Tere aja karena Tere udah lama untuk semester di luar. Kangen sama aku. Oke. Tapi pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber yang jauh-jauh dari Lampung. Sekali guys. Masih single kayaknya. Tapi nanti kita akan ngobrol banyak, kita akan tanya-tanya apakah masih single atau tidak. Nanti supaya nomor teleponnya bisa kita cantumkan di bawah ini. Bercanda. Oh gitu. Oke, siap. Ya, gak usah lama-lama mungkin Tere ya. Langsung aja kita undang Mas Gabriel. Halo. Halo Mas. Salam semuanya, selamat malam. Ya, gimana kabarnya? Tuhan, baik. Harusnya baik ya. Baik sih Mbak. Baik kok. Baik banget malahan. Kalau harusnya berarti ada yang tidak baik. Enggak, ini baik banget. Lagi baik banget ini. Baik banget ya. Lagi baik banget. Karena ngobrol sama kami jadi baik banget ya. Oh, iya. Sekarang atau lagi deg-degan sebenarnya sekarang. Tapi sebelumnya salam kenal dulu nih Mas Gabriel. Karena kita belum pernah ketemu, tapi Mas Gabriel udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng kita nih. Untuk mau berbagi cerita, pengalaman, perjalanan bersama dengan Tuhan. Mas Gabriel, mungkin boleh kenalin diri dulu dengan teman-teman. Nama, terus status, single, jomblo atau apa gitulah. Terus udah menikah atau udah punya anak atau bagaimana? Terus usia. Dengarkan status. Usia, ya. Halo semuanya, salam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Jovan Dilipio. Biasanya dipanggil Gabriel atau Jovan. Statusnya kalau bulan kemarin masih mahasiswa, sekarang udah pengangguran. Puji Tuhan aku baru lulus. Baru lulus ya Mas? Iya. Lulus. Baru banget lulus kemarin tanggal berapa? Tanggal 16 aku kalau nggak salah. Selamat Mas. Baru lulus. Apa perlu ini aku pakai toga? Enggak kan? Enggak usah. Enggak usah ya, enggak apa-apa kan. Tampilin foto aja. Ya benar. Terus usia 25 tahun. Oh, masih muda Mas. Masih muda banget Mbak. Kuliahnya aja yang lama. BTW kuliahnya itu jurusan apa ya Mas? Di mana? Bisa dikenalkan juga mungkin. Oh, aku kuliah di Institut Teknologi Sumatera, itu ada di Lampung. Terus prodinya Teknik Elektro. Masuk kuliah angkatan 2015, selesainya 2022. Jadi 7 tahun kuliahku, mantep ya. Wow, debak. Wow. Kok bisa kayak gitu Mas? Bisa Mbak, bisa. Kan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil kan? Suka. Oke. Terus sekarang lagi sibuk apa nih? Gak mungkin pengangguran yang hanya diam-diam aja, gak percaya kita. Pasti ada kesibukan karena untuk Mas Gabriel, seorang Mas Gabriel tuh gak mungkin diem aja di rumah gitu kan? Emang iya. Enggak, kalau yang sekarang banget, ini kan kita lagi ada di acara Boom, jadi lagi sibuk di acara Boom. Kalau kemarin atau besok ada proyekan lah sama teman-teman buat bikin produksi musik dan video musik gitu. Wow. Iya. Berarti sibuk ya jadwalnya ya? Jadwalnya kalau dibilang sibuknya malam Mbak sebenarnya. Sibuknya malam. Oh jadi kayak kelelawar gitu ya? Kalau pagi sampai sore tidur gitu? Iya, pagi sampai habis maghrib tuh tidur. Terus itu jadwalnya setiap hari gitu? Jadwalnya sebenarnya fleksibel sih Mbak, tergantung. Kalau yang buat proyekan itu kemarin sebenarnya fleksibel, jadi tergantung kapan kita bisanya. Cuman ada deadline-nya juga, jadi ya semakin cepat semakin baik kan. Oke. Nah, Mas Gabriel, nih kita kan
tema kita hari ini kan nama Yesus atau diriku. Kami tertarik banget dengan kisah hidup Mas Gabriel yang meluangkan waktunya di tengah kesibukan tapi tetap untuk melayani Tuhan gitu. Maksudnya masih ada lah waktu untuk Tuhan lah kayak gitu. Enggak semuanya, kan banyak anak-anak muda nih di luar, pasti mereka ketika punya banyak job, mereka kayak lebih mengutamakan semua waktunya untuk jobnya. Ya, tanpa meluangkan waktu sedikit pun untuk Tuhan. Tapi kalau boleh tahu nih, Mas Gabriel udah melayani Tuhan dari kapan? Aku mulai pelayanan di mimbar yang buat hari Minggu gitu ya Mbak. Main musik tuh mulai kelas 3 SMP. Wow, kelas 3 Lama SMP ya Mas? Udah lama Mbak. Itu pelayanan apa tuh? Dulu pertama dia main musik Mbak. Main keyboard dulu pertama. Kedua tetap musik, tapi pindah alat gitu. Iya. Terus yang ketiga sama tetap musik. Sampai sekarang aku biasanya pelayanan tetap musik sih Mbak. Pernah dapat pengalaman sekali jadi singer. Pasti langsung bertobat semuanya ya Mas? Enggak Mbak, waktu aku jadi singer tuh ternyata suaraku nggak kedengeran. Oh ini kayaknya Pura-pura mic-nya di mute nih. pura-pura atau memang Memang kualitas suaranya yang nggak bagus. Oh gitu ya. Tapi kayaknya ngomong ini kayaknya kami dengar suaranya agak merdu gimana gitu. coba satu lagu dong Mas, kan juga produksi lagu kan, musik. Pasti bisa lah. Mbak itu ya aku produksi tapi yang nyanyi itu bukan aku. Oh iya. Gak apa-apa lah kan. Iya. Contohkan Mas, contohkan. Suaraku jelek banget tau Mbak. Aku tuh cuma tahu lagu Anak Monyet. Anak monyet. Oke, satu, dua, tiga. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan pakai kaos hitam. Oh iya, jadi aku gak ada Tuhan. Ya ampun. Terima kasih loh. Karena pasti hari ini pakai kaos hitam juga. Kok Mbak nggak couple sih? Iya, dress code. Padahal hari ini dress code-nya hitam tau. Ih, kenapa gak dipindah sama aku gitu, Kamir? Aku kan Oke, karena Tere telat hari ini, makanya dia nggak tahu dress code-nya hitam. Dia sibuk soal dipakai Tuhan hari ini. Telat. Lanjut lagi nih Mas. Kan dari SMP udah melayani Tuhan. Terus mulai ada job itu kapan? Maksudnya mulai ambil bagian dalam dunia pekerjaan kayak gitu kapan? Dunia pekerjaan kalau buat main musik sekuleran, kadang-kadang SMA aku sempet dapet sih Mbak beberapa, cuman gak rame kan, gak banyak, paling cuman kayak ke SMA gitu. Terus yang udah mulai agak serius ya waktu kuliah. Oh, tapi ketika ada job itu Mas tetap melayani Tuhan ya? Puji Tuhannya tetap sih Mbak. Tetap melayani Tuhan ya? Puji Tuhannya tetap sih. Wow. Terus kalau misalnya gini nih, menurut Mas nih, kan untuk anak-anak yang mungkin sama seperti Mas yang punya dapat job, maksudnya ya agak lebih menggiurkan lah dalam tanda kutip daripada melayani Tuhan, misalnya seperti itu ya. Bisa jadi kan kalau pelayanan, kalau kita lihat secara material mah nggak bisa kita bandingkan memang. Nah, cuman kan kalau sebagai anak-anak muda Kristen, menurut Mas gimana sih melihat anak-anak muda yang mereka nggak punya jiwa untuk mau tetap melayani gitu? Gimana ya? Tanggapanku gitu ya Mbak, berarti. Ya, betul. Sebenarnya itu kan kayak udah prioritas dan jalan hidup mereka masing-masing ya. Sebenarnya kalau mau dibilang salah ya salah, cuman maksudnya mungkin di luar pelayanan, kan pelayanan setahuku nggak cuman main musik aja atau khotbah aja gitu. Bahkan kalau kita kerja atau melakukan segala sesuatu dengan serius dan sungguh-sungguh sampai seolah-olah itu untuk Tuhan, kan pelayanan juga ya. Mungkin mereka di luar ngelakuin hal kayak gitu kan, tapi kan kita nggak tahu. Cuman kalau menurut aku sih, kalau buat aku ya, kalau ada waktu buat pelayanan, ada kesempatan buat pelayanan, kenapa ditolak gitu sih. Tapi gini Mas,
Kan tadi Mas bilang dari SMP udah melayani sampai dengan sekarang ini Mas. Berarti udah kira-kira berapa tahun Mas terjun ke dunia? Ya? 7 10 lah, 10 tahun, 11 tahunan lah mungkin. Wow, 10 tahun. Nih kalau ke aku pribadi nih ya Mas, dalam waktu nggak nyampe deh aku 5 tahun Mas terjun ke pelayanan. Aku punya titik jenuh dan punya titik mengalami kekosongan dalam pelayanan. Kalau Mas sendiri dalam jangka waktu 10 tahun lebih itu, apakah pernah dalam titik kosong dalam pelayanan, kayak aku pelayanan nggak tahu motivasi apa atau tujuannya untuk apa, ya melakukannya kayak jadi rutinitas saja gitu? Pernah Mbak, pernah. Kapan Mas? Itu ada di periode waktu itu dari bulan Maret tahun 2019 sampai bulan Desember 2021. Ya, Desember 2021 ya. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun lah. Begitulah. Kenapa tuh mengalami hal-hal seperti itu Mas? Kenapa Mbak? Kenapa bisa sampai pada titik seperti itu? Nah, kenapa bisa sampai di titik seperti itu? Sebenarnya kuncinya karena waktu itu mungkin aku lagi nggak serius dan nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi memang setiap minggu kan dulu dapat jadwal pelayanan ya, dapat jadwal buat main musik di gereja, dan itu tiap minggu gitu. Mungkin karena aku juga hidupnya lagi nggak serius sama Tuhan pada waktu itu, jadi rasanya kosong Mbak. Ya cuman kayak rutinitas aja, hari Minggu nih aku gereja, hari Minggu main musik, hari Minggu gini. Cuman kayak ya jadinya rutinitas aja, bukan ibadahnya yang didapat atau bukan hati buat sebagai pelayannya yang kita kasih buat Tuhan gitu loh. Cuman ya udah sekedar main musik aja. Itu ya dari Maret 2019 pas awal-awal lockdown COVID tuh. Ditambah juga waktu itu gereja mulai banyak yang online kan Mbak. Gereja mulai banyak yang online, terus sampai Desember 2021 itu ada kesempatan dari teman-teman GPIN POSPI Kota Baru, mereka ada Natal waktu itu. Terus kebetulan aku diajakin buat main musik di situ. Terus ketemu sama hamba Tuhannya yang melayani di sana, sama Bang Santo Yosep, pasti pada kenal kan mbak-mbaknya kan. Nah, aku banyak ngobrol sama beliau, aku banyak ngobrol sama abang itu. Akhirnya dapat pencerahan dan menemukan kembali lah hati sebagai pelayan itu. Kenapa sampai aku ngalamin kekosongan, kenapa sampai pelayanan jadi terkesan rutinitas buat aku. Di situ sih Mbak. Terus kalau berkaitan dengan tema kita hari ini nih, nama Yesus diriku. Pernah gak sih dalam pelayanan itu kayak ketika berdiri dalam mimbar, di atas mimbar gitu ya, lebih mengkedepankan kayak namanya kita yang kita bawa dalam pelayanan dibanding namanya Tuhan? Mungkin kalau dulu waktu aku pertama pelayanan kelas 3 SMP lah mungkin ya, sampai ya mungkin awal-awal SMA, waktu masih remaja labil ya, itu mungkin masih ada Mbak, mungkin masih ada karena ya aku punya tujuan sendiri kan. Maksudnya dulu karena aku baru belajar musik, jadi tujuanku ya aku lebih sering latihan dan lebih sering pelayanan biar aku tambah lama tambah jago, biar aku tambah lama tambah hebat mainnya gitu kan. Terus lama-kelamaan seiring pendewasaan diri dan pendewasaan iman, ngobrol sana sini sama teman-teman yang udah lebih dulu terjun di dunia pelayanan, ternyata harusnya nggak seperti itu. Dan setelah lewat dari periode itu, seingatku enggak sih Mbak. Bahkan waktu aku lagi ngalamin kekosongan itu juga ya udah nggak mencari hal yang lain gitu loh. Maksudnya ya udah main musik aja, nggak pernah nyari atau berharap sama hal yang lain sih. Wow, berarti benar-benar punya hati yang benar-benar tulus untuk mau melayani ya. Ya aku nggak bisa bilang gitu, cuman aku kayak gitu. Maksudnya yang aku alamin kayak gitu. Tapi salut banget sih untuk di usia yang dini pada waktu itu, tapi tetap mau punya hati untuk mau melayani Tuhan. Terus dengan memang
awalnya itu karena untuk melatih diri kan, melatih talenta untuk bisa main musik dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya diarahkan oleh Bang Santo tadi untuk bisa punya motivasi yang baik dan sampai hari ini tetap bisa meluangkan waktu untuk mau pelayanan. Mas, dalam proses yang cukup panjang mengikuti pelayanan Tuhan itu, apakah dalam hal itu Mas pernah nggak sih kayak dinilai orang buruk atau dikasih dari orang-orang lain itu penilaian-penilaian buruk seperti itu? Pernah lah Mbak, pasti pernah lah. Terus responnya gimana? Ya, tanggapan Mas terhadap penilaian orang lain itu bagaimana ya Mas? Kan terkadang kalau kita udah sering dipakai Tuhan nih, maksudnya kayak udah sering kita dijadwalkan dalam pelayanan, pasti orang-orang kayak bilang, ih kok orang-orang itu terus sih, kok dia terus yang main kok. Padahal kan kita juga kayak gitu. Kalau nggak tahu ya, kalau aku dari dulu cuek sih Mbak sama yang kayak gitu. Maksudnya emang ya udah ya biarin aja. Lagian yang maksudnya aku nggak nyari perhatian mereka gitu kan. Maksudnya yang aku pengen itu loh ya, aku cuman pengen ya udah kalau emang suruh pelayanan main musik ya udah main musik aja yang bagus, yang benar, yang semaksimal lah, yang maksimal, yang memang bener-bener untuk Tuhan gitu. Ya udah kalau ada yang ngomongin kayak gitu ya cuek sih Mbak biasanya. Mantap. Bukan biasanya, aku pasti cuek sih. Maksudnya ya udah. Memang nggak apa-apa. Luar biasa sih, punya hati yang tulus dalam pelayanan. Terus tidak musingin apa kata orang, tapi karena punya hati dan motivasi yang baik, akhirnya tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan tentang diri kita ya. Nggak mungkin karena aku terlalu cuek juga kali ya Mbak orangnya. Tapi sisi positifnya jadi kayak nggak terpengaruh dengan apa kata orang sih. Ya oke sih, ya bisa lah. Jadi kan Ya, kayak kayak lebih enjoy gitu nggak pelayanannya kan. Kalau misalnya kayak kita kayak orang-orang kayak aku gini kayak yang pemikir, pasti apa kata orang yang negatif-negatif itu pasti akan dipikirkan terus akan mempengaruhi pelayanan. Tapi kalau kayak Masnya kayaknya lebih enjoy untuk melayani ya. Aku kan Iya sih Mbak, Iya. aku cuek biasanya kalau kayak gitu. Kecuali kalau kritikan yang membangun ya, maksudnya kritikan yang ngebangun gitu. Misalnya aku datang pelayanan terus pakaianku nggak bagus gitu buat pelayanan, entah celana sobek atau bajunya nggak rapi, ada yang bilang bajunya rapiin dong. Kalau kayak gitu itu kan kritik yang ngebangun ya, bukan yang ya kalau yang kayak gitu aku terima pasti. Wow. Jarang juga sih untuk kita dan anak-anak muda mungkin ya Kak, kalau Benar banget. seperti ini. Dan kalau melayani itu harus punya hati yang benar-benar murni untuk mau pelayanan dan gak usah pusingin apa kata orang. Karena kita untuk Tuhan toh, bukan untuk mereka. Karena balik lagi yang kita tinggikan ketika kita melayani itu adalah Tuhan, bukan diri kita. Benar Mbak. Karena sebenarnya kalau menurutku ya, kalau apa yang aku alamin tuh pelayanan sebenarnya fokusnya cuma satu, fokusnya ke Tuhan aja. Cuman kalau kita udah fokus ke Tuhan, sebenarnya kita harus nge-breakdown fokus kita jadi banyak lagi. Maksudnya aku kan pelayanan di musik ya. Aku bilang aku pelayanan mau khusus buat Tuhan, untuk Tuhan lah pokoknya fokusnya. Cuman aku nggak mau ngegali diri sendiri buat jadi lebih baik. Itu salah kan? Maksudnya harus ada fokus buat ngembangin diri sendiri. Terus gimana caranya kita main musik? Cuman kalau bisa yang menikmati nggak kita aja, tapi jemaat juga kalau bisa ikut gitu kan, ikut yang nyanyi jadi lebih ini gitu Mbak. Sebenarnya fokusnya cuma satu, cuman yang perlu dikerjakan banyak. Benar banget. Jadi kayak kalau misalnya memang kita pengen melayani Tuhan lebih lagi dan bisa memberikan yang terbaik, harus bisa upgrade diri ya. Itu dia Mbak. Oke. Karena banyak aku ketemu sama teman-teman, dia bilangnya fokus mau melayani Tuhan, cuman waktu diajak upgrade diri bareng-bareng kayak ya kurang lah menurutku, kayak mereka nggak maksimal buat upgrade dirinya, ngerasa udah cukup, padahal itu harusnya enggak. Dan aku dengar-dengar juga nih, katanya Mas Gabriel juga ngelatih teman-teman yang belum bisa main musik ya? Sharing Mbak, sharing bareng lah. Oh, jadi itu dijadwalin latihannya atau gimana? Kemarin kalau yang di sini, yang di sekarang dijadwalin Mbak setiap hari Jumat mulai jam 4 ya, mulai jam 4 jam 5 sampai till drop lah. Till drop. Oh. Kalau dulu waktu aku pertama belajar musik juga, aku tuh dulu pertama belajar musik gini Mbak ceritanya. Aku cerita nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi aku dulu pertama belajar musik
di gereja aku yang dulu waktu sebelum pindah ke Bandar Lampung, gereja aku beli alat musik full set untuk band gitu. Jadi ada drum, ada bass, keyboard, gitar, dan kawan-kawannya lah. Nah itu aku waktu itu posisi masih kelas 3 SMP, masih baru naik kelas 3. Jadi aku di situ remaja tanggung yang paling besar gitulah. Jadi aku dapat amanat dari tetua-tetua di sana buat belajarlah musik dulu. Nanti kalau kamu udah bisa, ajarin adik-adiknya yang lain. Jadi ya mulai dari situ aku belajar dan ya belajar sendiri gitu loh Mbak. Dulu kan ada sih buku gitar yang cuma 5 ribuan itu. Belajarnya pertama sangunya dari situ. Maksudnya belajarnya dari situ. Terus ya udah puji Tuhannya ketemu alat kan, ada alatnya. Jadi bisa setiap hari aku datang ke sana. Terus waktu udah cukup buat ngajarin teman-teman yang lain, buat ngajarin adik-adik, aku mulai di situ. Gitu Mbak. Wow. Wow. Keren banget ya. Maksudnya nggak cuma punya hati untuk melayani, tapi punya hati juga buat bisa bagiin apa yang ada dalam diri dengan orang-orang lain. Itu pelayanan juga sih Mbak. By the way, Mas Gabriel ini single atau bagaimana nih? Karena Kayaknya itu belum dijawab. Apa? Mas Gabriel single atau bagaimana nih? Banyak Mbak pacarku, banyak banget. Ger pokoknya. Gak ada peluang lagi untuk Tere. Pupus harapan. Dengar kesaksiannya luar biasa sampai Tere terpukau loh. Nah, itulah Mbak, kan tiap manusia nggak ada yang sempurna ya. Mungkin di situ aku bagus, cuman pacarku banyak banget. Kemarin terakhir ngitung 1403 kalau nggak salah. Itu aku ngitungnya bareng Bang Santo lagi. Ini jumlah pacar atau jumlah rambut ya? Aduh, sudah harapan. Tapi balik lagi nih Mas Gabriel. Kalau di usia yang sekarang, di usia yang 25, pernah gak sih punya impian ke depan? Kalau misalnya aku pengen suatu saat bisa memberikan hidupku secara penuh untuk melayani Tuhan full timer. Pengen Mbak. Kalau dibilang pengen tuh sebenarnya pengen. Ada sempat aku punya kerinduan kayak gitu. Cuman waktu terus kehantam sama kerasnya hidup, ya maksudnya kehantam keadaan segala macam, dipukul sama realitas segala macam kan. Jadi akhirnya kayak sebenarnya kerinduan buat kayak gitu masih tetap ada, cuman mungkin aku sekarang di sini nyari pelayanan full timer tapi ya yang pelayan sambil bekerja gitu loh kalau bisa. Kalau bisa aku juga di suatu saat tempat kerjaanku ya aku juga pelayanan di situ gitu. Maksudnya aku kerja yang bener-bener, kerja yang sungguh-sungguh. Kalau buat jadi pelayan full timer yang pelayan mimbar gitu sempat ada kerinduan, cuman nggak tahu sekarang lagi kayak terkikis aja. Tapi ke depan punya cita-cita atau punya harapan pengennya bisa gitu ya? Iya Mbak. Wow, memang karena kalau aku lihat kan dari kesaksiannya Mas Gabriel nih tadi udah cerita, maksudnya kayak udah melayani dari kecil, terus juga punya talenta yang terus dikembangkan untuk bisa melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik. Terus kemudian ngajarin orang-orang di sekitar juga untuk bisa main musik kayak gitu. Jadi maksudnya nggak punya ilmu sendiri yang akhirnya pelit, nggak mau kasih orang, tapi mau dibagiin ke orang lain tuh kayak buat aku luar biasa banget gitu loh. Apalagi kalau misalnya bisa full timer pelayanan ke depan kan. Itu sebenarnya faktor pentingnya dari didikan orang tua sih Mbak kalau menurutku. Kalau memang orang tua dari kecil udah mendidik untuk melayani Tuhan. Orang tua mendukung gitu. Orang tua mendukung buat aku pelayanan, tapi nggak memaksa. Terus orang tua dari aku kecil tuh maksudnya yang sosok orang tua yang rajin ke gereja, rajin ibadah gitu lah Mbak. Jadi aku mungkin dari didikan-didikan, dari contoh-contoh kecil itu ke bawah. Sebenarnya menurutku faktor paling pentingnya didikan orang tua sih. Jadi pelajaran juga buat aku, buat teman-teman nanti waktu jadi orang tua gimana gitu. Bisa mendidik anaknya untuk mengarahkan lebih menggunakan apa yang ada dalam diri untuk melayani Tuhan gitu ya. Nih terakhir nih, kalau misalnya Mas Gabriel diberikan pilihan
ataupun dalam suatu waktu kayak berpapasan gitu, ada waktu di mana dikasih pilihan untuk job dan melayani Tuhan, lebih memilih yang mana? Job dan melayani Tuhan. Aku Pelayanan. lebih milih yang mana? Biasanya Mbak ya, kalau buat pelayanan minggu pagi, aku biasanya gak kompromi sih. Tetap luangin waktu ya, walaupun bagaimanapun tawaran dari luar ya. Tapi ada juga kan aku biasanya di sini pelayanan ada minggu pagi sama minggu sore, kadang-kadang dapat kayak gitu juga. Cuman biasanya kalau aku udah dapat di minggu pagi, terus di minggu sore aku dapat juga, terus kebetulan ada tabrakan sama job, aku biasanya lebih prioritasin mana yang lebih dulu sih Mbak, mana yang lebih dulu datang ke aku. Soalnya kemarin barusan ini juga dapat pengalaman kayak gitu, aku minggu pagi dapat pelayanan, terus ada janjian sama teman-teman buat garap proyekan yang tadi itu di minggu siang, selesai dari gereja pagi kan. Terus setelah itu baru Bang Nanto datang, hamba Tuhan di sini datang buat ngasih tahu pelayanan ya minggu sore. Waduh, aku takutnya nggak bisa, takutnya nggak sempat, takutnya job aku belum selesai. Karena aku yakin juga, nggak aku yakin sih, maksudnya yang aku jalani, aku yang ngejalanin job aku yang proyekan itu juga sungguh-sungguh gitu. Tapi yang pasti hari Minggu pagi tetap harus standby untuk melayani Tuhan ya. Kalau hari Minggu pagi aku biasanya nggak kompromi. Oke, ada ini tadi? Tapi BTW Mas, ini sekarang project musiknya itu ke arah mana ya? Rohani kah atau kemana gitu? Enggak Mbak, sekuleran. Kebetulan di sini ada salah satu perusahaan, dia bikin cover lagu sama jingle perusahaannya, cover lagunya buat promosi mereka, sama bikin jingle, jadi produksi di situ lagi ya. Ada planning ke depan untuk buat musik rohani gitu Mas? Kalau angan-angan dan keinginan ada Mbak, cuman nggak tahu ya realisasinya kapan. Oke, mungkin bisa direkrut nanti ya. Oh iya Mbak, bisa Mbak. Kenapa? Bisa direkrut berdua nanti. Kami Berdua, tunggu undangan dari Mas aja. Iya Mbak, ngapain ya nanti ikut main musik aja Mbak, soalnya yang nyanyi Bang Santo. Oke, kami main apa? Main drum aja kami. Main kerinci. Gak apa aja lah, yang penting masuk frame kan. Yang penting masuk frame. Siap. Tunggu undangannya Mas. Iya Mbak. Oke, terakhir nih closing statement dari Mas Gabriel buat anak-anak muda supaya punya hati, supaya mereka juga punya semangat yang sama seperti Mas Gabriel untuk tetap mau melayani Tuhan. Sekalipun dunia sekarang pastinya lebih mengarahkan mereka kepada hal-hal yang membuat kesenangan dunia lah, seperti bekerja, karena karir kan buat mereka, untuk anak-anak muda sekarang kan penting banget dibanding pelayanan kayak gitu. Jadi mungkin boleh dikasih pesan untuk anak-anak muda nih yang sedang menonton tayangan ini. Kalau disuruh ngasih pesan buat teman-teman yang merasa masih muda, ya dimanapun tempat kalian, dimanapun tempat kita, kalau bisa pelayanan dan melayani buat Tuhan, ada kesempatannya, jangan ditolak. Lagian pelayanan juga bukan melulu tentang pelayanan mimbar kok, banyak pelayanan lain yang bisa dilakuin kan. Mungkin kayak bersihin gereja, ngepel, nyusun bangku, itu juga udah pelayanan. Mungkin di mata manusia sepele, cuman aku yakin sih kalau dikerjakan dengan sepenuh hati, Tuhan melihatnya itu istimewa. Pesan buat teman-teman yang emang ada di Alkitab, jadi aku nggak bohong, aku nggak ngimprov, aku nggak segala macam. Ini emang bener-bener tertulis di Alkitab. Ada di Mazmur pasal 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi itu sebenarnya anak-anak muda ini punya potensi yang besar. Cuman tergantung dia mau berpegang kemana, ke Tuhan atau ke siapa. Kalau dia berpegangnya ke Tuhan, ya dia seperti anak panah yang di tangan pahlawan. Maksudnya anak panahnya bisa nembus kemana aja, bisa on point ke musuhnya, bisa ngelakuin banyak hal lah yang nggak bisa dilakuin sama
anak panah yang di tangan selain pahlawan. Misalnya di tangan di tangan tukang deres karet atau di tangan pekerja lain yang dia bukan pahlawan dan nggak pernah menggunakan anak panah, gitu kan? Itu anak panahnya nggak tepat pada sasaran, nggak on point, dia nggak bisa jadi anak panah yang bekerja secara optimal. Gitu sih. Jadi buat teman-teman yang masih muda, bergantung hidup sama Tuhan aja, nggak usah sama yang lain. Kalau lagi pelayanan ya udah fokus aja ke nama Tuhan, nggak usah cari yang lain sih. Kalau bisa gitu. Cuman kalau enggak, kan nggak ada yang salah kita berproses jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin oke. Ada lagi? Jadi sih Mbak, kayaknya itu aja. Oke. Mungkin kalau aku boleh simpulkan dari perbincangan kita yang sangat panjang pada malam hari ini, kalau kita dikasih kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau memang kita udah diberikan talenta, kembangkan talenta itu untuk bisa memberikan terbaik bagi Tuhan ya. Dan ketika kita melayani, jangan kita gimanain nama kita ya, maksudnya kayak membesarkan nama kita, tapi biarlah nama Tuhan saja dimuliakan melalui setiap pelayanan kita. Amin. Karena aku pikir Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, begitupun dengan tugas-tugas kita sebelumnya. Udah. Gitu mungkin ya? Iya Mbak. Oke. Setuju banget. Terima kasih banyak Mas Gabriel udah mau berbagi ceritanya dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih buat semuanya lah. Sama-sama Mbak. Pasti anak-anak muda diberkati, aku aja diberkati, pasti anak-anak muda yang nonton juga pasti diberkati. Tuhan kalau diberkati. Oke, mungkin Tere ada yang mau disampaikan atau? Cukup ya? Benar banget, aku benar-benar terberkati banget loh dengan kesaksiannya Mas Gabriel ini. Puji Tuhan Mbak kalau terberkati. Oke, kita mau tutup, kita berdoa dulu ya. Ya oke. Oke, Bapak yang baik, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur buat segala yang baik yang terus Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Terima kasih buat talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesempatan melayani yang masih Tuhan kasih sampai pada hari ini. Terima kasih kalau masing-masing kami diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh tetap melayani Tuhan dengan apapun yang telah Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Untuk itu kami rindu, kami boleh mengembangkan setiap talenta kami hanya untuk kemuliaan dan semuanya hanya untuk nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena kami tahu kami terbatas dan tidak ada yang bisa kami berikan kepada Tuhan selain apa yang telah Tuhan berikan bagi kami, dan kami bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami rindu bahwa perbincangan kami pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh memberkati setiap anak-anak muda yang boleh menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Bahkan Mas Gabriel yang telah meluangkan waktu untuk boleh membagikan cerita yang bersama dengan kami. Kiranya Tuhan kembali memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan terus tambahkan setiap karunia dalam dirinya supaya dia boleh terus dipakai Tuhan lebih lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpuji, termulia Engkau Allah yang hidup. Demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Mas Gabriel ya. Sama-sama Mbak. Kita bertemu Mbak di Mira, Mbak Lampung. Tere. Tahu kalau kami jalan-jalan ke Lampung kami bisa hubungin. Iya Mbak, kabarin aja. Siap. Thank you Mas Gabriel, Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan berkati.